Selamat datang pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Prodi S1 Linguistik Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Materi ini akan membahas tentang keterampilan membaca mengenai konsep, tahapan, model, dan faktor pendukung serta penghambat yang akan disampaikan oleh Dewi Puspa Arum dan Zahro Rohmawati. Materinya akan membahas tentang konsep membaca, tahapan membaca, model-model membaca, faktor pendukung, faktor penghambat, dan membaca secara kritis. Yang pertama tentang konsep membaca. Membaca merupakan proses mengenali, memahami, dan menafsirkan simbol-simbol tulisan menjadi informasi yang bermakna. Tujuan dari membaca tentunya untuk mencapai pemahaman, memperoleh informasi, dan mengembangkan wawasan serta pemikiran kritis. Lalu, terdapat proses kognitif membaca yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pemahaman atau comprehension, yang kedua penafsiran atau interpretation, dan yang terakhir integrasi informasi dalam memori jangka panjang. Selanjutnya adalah tahap-tahap membaca. Yang pertama, pra-membaca. Persiapan sebelum membaca, termasuk menentukan tujuan membaca dan mengenali topik. Yang kedua, membaca awal, mengenali kata dan menghubungkannya dengan makna. Yang ketiga, membaca intensif, memahami informasi lebih dalam, mengevaluasi argumen, dan menganalisis struktur teks. Yang keempat, membaca ekstensif, membaca cepat untuk memperoleh gambaran umum. Dan yang terakhir, pasca membaca, menganalisis, mengkritis, dan mengintegrasikan informasi yang diperoleh. Lalu ada model-model membaca. Yang pertama model bottom up. Proses membaca yang dimulai dari pengenalan huruf dan kata hingga mencapai pemahaman. Karakteristiknya fokus pada elemen-elemen terkecil dalam teks. Contoh penerapan, pembelajaran awal membaca untuk pemula. Model top down. Membaca menggunakan pengetahuan sebelumnya dan konteks untuk memahami teks. Karakteristiknya membaca berdasarkan konteks dan prediksi makna. Contoh penerapan, membaca kritis dengan pengetahuan dasar tentang topik yang dibahas. Yang terakhir, model interaktif, gabungan antara model bottom up dan top down. Karakteristiknya, interaksi antara pengenalan kata dan konteks. Untuk contoh penerapan, membaca pemahaman pada teks-teks yang kompleks. Lalu terdapat faktor pendukung proses membaca. Yang pertama terdapat faktor internal mengenai minat baca, motivasi, dan pengetahuan dasar. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan baca yang kondusif, sumber daya seperti buku dan media. Yang terakhir, dukungan teknologi, akses ke bahan bacaan digital yang meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas membaca. Faktor penghambat proses membaca. Yang pertama adanya keterbatasan kognitif, yaitu kesulitan pemahaman akibat keterbatasan kosakata atau daya ingat. Yang kedua, kendala lingkungan. Tidak ada akses ke bahan bacaan berkualitas atau lingkungan yang bising. Dan yang terakhir, faktor emosional. Rasa bosan atau tidak tertarik pada bahan bacaan. Lalu terdapat keterampilan membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menilai isi teks secara objektif. Tujuannya untuk mengembangkan pemikiran yang mandiri dan analitis terhadap informasi yang disajikan. Terdapat tiga proses dalam membaca kritis. Yang pertama, analisis teks atau mengidentifikasi argumen utama, bukti, dan struktur teks. Lalu yang kedua, evaluasi validitas, yaitu menilai kredibilitas informasi dan logika argumen. Yang terakhir adalah interpretasi makna, yaitu menafsirkan makna dalam konteks yang lebih luas. Lalu terdapat strategi membaca kritis, yaitu mengajukan pertanyaan reflektif, membuat ringkasan dan catatan, dan yang terakhir adalah diskusi dan kolaborasi dengan pembaca lain untuk perspektif. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut, keterampilan membaca bukan hanya untuk aktivitas pasif, tetapi digunakan untuk melibatkan keterampilan analisis, pemahaman, dan evaluasi. Sedangkan membaca kritis penting dalam kehidupan modern untuk menyaring informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Terima kasih, semoga sehat selalu, dan sampai bertemu pada materi berikutnya.